Kami dari fraksi Partai Nasdem jelas memberikan apresiasi sekaligus menyetujui. PKB memandang ini perlu segera untuk disetujui. Menyetujui karena selalu pengajuan PMN pasti adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kami Partai Demokrat prinsipnya menyetujui, Pak. Kami menyetujui pelaksanaan untuk segera bisa dicairkan. Saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menjelaskan paparan mengenai PMN hari ini. Menteri Keuangan itu tinggal ganti-ganti sebelahnya siapa aja, Pak. Tapi semuanya menentukan urusan negara. Ya. Ini dua-duanya sebelah kiri saya orangnya. Ya. Hemat-hemat semua, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati. Sebelum masuk ke pembahasan substansi, perkenanan kami menyampaikan apresiasi pada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11 DPR RI yang telah merespon cepat permohonan kami untuk menjadwalkan rapat kerja pendalaman ini. Dukungan Bapak Ibu sekalian sangat krusial agar kepastian hukum bagi BUMN penerima PMN dapat segera terwujud demi kelancaran pelayanan publik. Pada tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan penambahan PMN bagi BUMN yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025, baik itu PMN tunai maupun PMN non-tunai yang berasal dari barang milik negara atau BMN. Dalam kesempatan kerja antar pemerintah bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI ini, kami bermaksud mengajukan pendalaman PMN APBN tahun anggaran 2025. Hadir juga bersama kami adalah pada hari ini Badan Pengaturan BUMN, Badan Penyelenggara BPI dan Antara, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian ATR BPN, serta para Direktur Utama BUMN, Lembaga Calon Penerima PMN. Pimpinan anggota Komisi 11 yang kami hormati, dalam upaya mewujudkan asta cita, proyek investasi pemerintah kami optimalkan sebagai instrumen kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan serta meningkatkan pelayanan publik. Sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2024, akumulasi investasi pemerintah kepada BUMN dan BLU mencapai 897,53 triliun rupiah yang diarahkan secara konkret untuk membangun konektivitas hingga ke wilayah 3T, memperkuat ketahanan pangan dan energi, penyediaan layanan kesehatan, meningkatkan kualitas SDM dan riset melalui dana abadi pendidikan, memberikan akses hunian yang layak bagi MBR melalui ekosistem pembiayaan perumahan, memberikan dukungan pembiayaan UMKM dan ekspor bagi pelaku usaha, memberikan peningkatan rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia, serta komitmen untuk mendukung kerjasama internasional. Dampaknya terasa langsung kepada masyarakat, layanan publik lebih mudah dijangkau, perjalanan antar kota dan antar pulau lebih lancar, dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat. Sebagaimana wujud ekonomi yang inklusif, di mana investasi diarahkan ke hal-hal yang langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Memasuki tahun anggaran 2025, investasi pemerintah diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden, yaitu yang pertama, penyediaan hunian layak, mendukung program 3 juta rumah. Yang kedua, transportasi massal yang aman dan terjangkau. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM. Dan yang keempat adalah ketahanan pangan. Untuk PMN tahun anggaran 2025 dialokasikan untuk mendukung program prioritas penyediaan hunian layak dan transportasi massal. Berikutnya, pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, sektor perumahan memberikan multiplier efek yang besar pada perekonomian dan manfaat sosial langsung kepada masyarakat. Investasi pemerintah yang diberikan kepada sektor perumahan diharapkan dapat memperkuat pembiayaan sekunder perumahan, khususnya untuk mendukung program FLPP agar lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah
memperoleh hunian yang layak. Mengapa sektor keuangan strategis? Pertama, lokomotif ekonomi. Sektor ini menggerakkan 185 sektor turunan lainnya, berdampak pada industri lokal melalui optimalisasi penggunaan produk lokal pada material konstruksi dan berkontribusi terhadap PDB yang mencapai kisaran 13% dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Sektor properti menyerap sekitar 10,3 juta tenaga kerja. Dengan adanya program 3 juta rumah, serapan tenaga kerja diproyeksikan melonjak, menggerakkan ekonomi dari hulu ke hilir, mulai dari tukang bangunan, industri semen, notaris, hingga ke perbankan. Yang ketiga, kontribusi pada penerimaan negara. Sektor ini menyumbang penerimaan pajak yang signifikan, mencapai 66 sampai 90 triliun rupiah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Ini membuktikan bahwa properti bukan hanya soal belanja, tapi juga berkontribusi untuk penerimaan negara. Dan yang terakhir adalah sektor ini meningkatkan kesejahteraan. Pekerjaan dari sektor real estate menawarkan pendapatan rata-rata 4,13 juta per bulan. Angka ini menunjukkan bahwa sektor perumahan menyediakan lapangan kerja dengan penghasilan yang kompetitif yang pada gilirannya akan memperkuat daya beli masyarakat kita. Next. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, selanjutnya dapat kami sampaikan untuk sektor transportasi laut merupakan penopang konektivitas antar pulau. Kapal yang layak dan jadwal yang terjaga dapat mendorong arus mobilitas orang maupun barang menjadi lebih lancar, sehingga diharapkan dapat menstimulus pergerakan perekonomian daerah, utamanya di wilayah 3TP, tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan. Ini semua sangat bergantung kepada akses laut. Kontribusi sektor angkutan laut tercatat sebesar 0,33% terhadap PDB. Walaupun angka ini memang relatif kecil dibandingkan sektor lain, namun bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan tanpa jalur laut yang hidup, perekonomian di banyak pulau bisa terhambat. Secara umum, sektor transportasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak sekitar 6,3 juta orang. Penumpang transportasi laut pada tahun 2024 di seluruh pelabuhan untuk penumpang datang 29,7 juta orang dan penumpang berangkat 30,3 juta orang. Angka pertumbuhan sektor transportasi sebesar 9,56% year on year pada tahun 2024. Ini mencerminkan permintaan layanan yang menguat, kebutuhan pasokan ke daerah yang terus naik, dan intensitas kapal yang beroperasi lebih sering dengan kapasitas angkut yang lebih optimal. Dari sisi penerimaan negara, kinerja PNBP dari sektor transportasi laut mencapai 6,131 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menjadi indikator bahwa layanan berjalan, arus kegiatan di pelabuhan sehat, dan basis penerimaan non-pajak di sektor ini cukup signifikan. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa transportasi laut bukan hanya sarana konektivitas, melainkan juga pengungkit penting bagi pertumbuhan ekonomi wilayah di seluruh Nusantara. Next. Di sektor transportasi perkeretaapian, seperti kita ketahui bahwa kereta api merupakan salah satu moda transportasi massal yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya KRL Jabodetabek yang merupakan moda transportasi yang mendukung pergerakan ekonomi Jakarta. Pada tahun 2024, kereta api mampu mengangkut 435 juta penumpang atau tumbuh 16% year on year, serta angkutan barang sebesar 6,92 juta ton atau tumbuh 9% year on year. Dari 435 juta penumpang tersebut, didominasi oleh jumlah penumpang KRL Jabodetabek yang pada tahun 2024 adalah sebesar 328 juta penumpang, tumbuh sebesar 12,8% dari tahun 2023. Sektor perkeretaapian juga menyumbang 0,1% PDB secara langsung.
meskipun secara nominal relatif kecil, namun sektor ini adalah enabler. Contohnya, KRL Jabodetabek yang membantu mobilitas jutaan pekerja yang menyumbang PDB besar di sektor lain, jadi nilai strategisnya melampaui nilai nominalnya. Oleh karena itu, PMN kepada PT KAI sebagai operator dan PT Inka sebagai produsen sarana akan kami ajukan secara simultan pada tahun anggaran 2025 untuk memenuhi kebutuhan trainset KRL Jabodetabek. Langkah ini juga menjaga kapasitas layanan melalui pengadaan dan retrofit armada guna mengantisipasi lonjakan penumpang yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2027. Kami ingin memastikan masyarakat pengguna KRL Jabodetabek tetap terlayani dengan aman dan nyaman. Next, Bapak Ibu bisa melihat tren dan dalam 5 tahun terakhir, pemberian PMN kini kami lakukan secara selektif sejalan dengan prioritas pemerintah serta berorientasi layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, PMN hanya diberikan dalam rangka pendirian dan penugasan. Dalam hal penugasan khusus tersebut, membutuhkan pendanaan dan atau secara finansial tidak layak, pemerintah pusat memberikan pendanaan. Kedepan, sinergi APBN dan Danantara diharapkan dapat ditingkatkan melalui pembagian peran untuk mendukung program prioritas dan pembangunan. Danantara diharapkan dapat menyediakan sumber pembiayaan untuk BUMN melalui reinvestasi dividen dan pengelolaan aset serta mengurangi ketergantungan pada APBN. Pada periode 2021-2024, pemerintah fokus kepada pembangunan infrastruktur fisik dan konektivitas, sedangkan pada tahun anggaran 2025, PMN direncanakan untuk melanjutkan peningkatan layanan transportasi massal dan perumahan yang mendukung program 3 juta rumah. Inilah wujud nyata upaya pemerintah dalam memberikan PMN yang efektif sesuai dengan program prioritas nasional yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, kami menyadari sepenuhnya amanat pasal 23 dan pasal 35 Undang-Undang APBN tahun 2025. Untuk itu, sebagai komitmen pemerintah kepada Komisi 11 DPR RI, kami pada kesempatan ini terlebih dahulu mengajukan pendalaman PMN kepada BUMN atau lembaga tahun anggaran 2025 sebelum peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum penambahan PMN tersebut ditetapkan. Next. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, untuk tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan penambahan PMN kepada sejumlah BUMN, baik berupa PMN tunai maupun PMN non-tunai yang berasal dari barang milik negara atau BMN. Untuk PMN tunai, PT KAI sebesar 1,8 triliun. PMN tahun anggaran 2025 akan digunakan untuk menambah sarana perkeretaapian dengan pengadaan trainset baru dan retrofit KRL Jabodetabek. Manfaat yang dapat diperoleh dari penambahan sarana KRL Jabodetabek tersebut adalah meningkatkan jumlah penumpang yang menggunakan KRL, menurunkan kemacetan, serta menurunkan emisi. Untuk PT Inka sebesar 473 miliar, penambahan PMN kepada PT Inka sebesar tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi dalam pengembangan sarana perkeretaapian yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas produksi dan pendukung produksi. Hal ini dilakukan antara lain dengan melengkapi fasilitas produksi, pengembangan sistem propulsi, dan peningkatan fasilitas produksi sistem bugi, sarana manufaktur di pabrik Madiun dan atau Banyuwangi. Diharapkan PT Inka dapat menjaga ketersediaan sarana perkeretaapian untuk mendukung pemenuhan kapasitas angkut penumpang di wilayah Jabodetabek dan meningkatkan daya saing produk kereta api dalam negeri
serta meningkatkan nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam produk kereta api. Untuk PT PL ini sebesar 2,5 triliun rupiah. Sebagian besar armada kapal PT PL ini telah berusia lebih dari 25 tahun. Ini berdampak pada risiko aspek keselamatan dan inefisiensi pada aspek operasional dan teknis. Penambahan PMN kepada PT PL ini sebesar 2,5 triliun akan digunakan untuk proyek pengadaan 3 unit kapal penumpang untuk menggantikan kapal yang telah berusia 40 tahun dan merupakan kelanjutan dari PMN tahun 2024. Manfaat dari pengadaan 3 unit kapal penumpang tersebut adalah dapat menjamin keberlangsungan konektivitas wilayah 3T, tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan. Layanan reguler yang konsisten yang dapat diandalkan serta efisiensi yang meningkat. Untuk PT SMF sebesar 6,68 triliun rupiah. Dukungan pemerintah untuk program FLPP melalui penguatan pembiayaan sekunder perumahan dimaksudkan agar akses MBR untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau semakin mudah dan jumlahnya meningkat. Program FLPP sendiri merupakan salah satu pilar dalam pencapaian target nasional pembangunan 3 juta rumah. Adapun peran PT SMF dalam program FLPP adalah sebagai penyedia dana langka, panjang atau menengah bagi bank penyalur KPR FLPP. Sumber pendanaan PT SMF berasal dari PMN yang kemudian dilakukan blended finance menggunakan surat utang. Target program FLPP tahun 2025 adalah sebesar 350.000 unit rumah dengan porsi pembiayaan yang dapat didukung oleh PT SMF sebesar 25% dari total pendanaan. Manfaat dari program FLPP adalah untuk meningkatkan kualitas hidup MBR, memberikan multiplier efek ke sektor real perumahan, serta untuk efisiensi porsi APBN. Untuk bank tanah itu sebesar 2,9 triliun rupiah. PMN non-tunai kepada Badan Bank Tanah didasari kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan Badan Bank Tanah dengan pemenuhan modal dan peningkatan kapasitas usaha antara lain guna mendukung program prioritas nasional 3 juta rumah. PMN non-tunai ini mencakup BMN Tanah pada Kementerian ATR BPN dan BMN Aset Properti ex BPPN. Aset BMN tersebut akan dipindah tangankan sebagai bagian dari aset persediaan Badan Bank Tanah sehingga dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi kepentingan pemerintah maupun kepentingan nasional. Dengan adanya PMN non-tunai tersebut, Badan Bank Tanah diharapkan mampu memperkuat kelembagaan dan kapasitas usaha untuk mendukung penyediaan lahan bagi program prioritas nasional serta mendukung aktivitas ekonomi bagi masyarakat. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR yang kami hormati, demikian paparan terkait rencana penambahan PMN tahun anggaran 2025. Kami menyadari waktu yang tersedia sangat terbatas. Sekali lagi kami mengapresiasi respon pimpinan dan anggota Dewan untuk melaksanakan pendalaman ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Keuangan. Saya beri kesempatan kepada Kepala BP Danantara. Kepala BP BUMN. Salah-salah ini kalau ngeliat Pak Doni ini. Tapi sebelum Pak Doni mulai, Pak, ini saya ingin menguatkan. Satu, bahwa BP Danantara itu pada sekali waktu, BP BUMN pada sekali waktu nanti itu memang harus berhubungan dengan Komisi 11, Pak. Ya, setuju, Pak. Itu mitra kerjanya. Kalau berkaitan satu, Pak, PMN seperti ini, Pak. Setuju, Pak. Karena pada penetapan untuk investasi dan PMN itu melalui Komisi 11. Karena Pak Purbaya ini mengeluarkan PMN-nya itu berasal dari menjalankan fungsi bendahara umum negara di APBN, Pak. Itu Pak Doni. Setuju. Sebelum dimulai juga, tapi kita cukup bertepuk tangan aja. Hari ini ada yang ulang tahun, Mbak Pinka, selamat ulang tahun.
Gitu. Cukup kita tepuk tangan aja Pak untuk berbagi kebahagiaan dengan Mbak Pinkan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 11, yang saya hormati seluruh anggota Komisi 11. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan PMN tahun 2025. Pertama adalah dalam rangka mendukung keberlangsungan pelayanan publik dan industrialisasi manufaktur kereta api dan kapal, diusulkan PMN tahun anggaran 2025 sebesar 4,77 triliun dengan rincian sebagai berikut. PT Kereta Api Indonesia Persero sebesar 1,8 triliun dalam bentuk pengadaan trainset baru KRL Jabodetabek guna mendukung penugasan PSO KRL. Yang kedua adalah PT Pelayanan Nasional Indonesia atau PT PELNI sebesar 2,5 triliun, pengadaan 3 kapal unit kapal penumpang baru sebagai peremajaan armada dan mendukung penugasan PSO kapal penumpang dan subsidi kapal perintis. Yang ketiga adalah PT Industri Kereta Api Persero sebesar 473 miliar untuk pembangunan fasilitas pabrik, antara lain untuk produksi trainset kereta rel listrik Jabodetabek guna meningkatkan kapasitas industri manufaktur kereta api di dalam negeri. Yang kedua, pemberian PMN pada sektor transportasi dan industri pendukung akan dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dan juga kemandirian industri serta memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari Kementerian Keuangan dan Komisi 11 DPR RI dalam rencana pemberian PMN tersebut. Bersamaan dengan kesempatan ini, kami turut mengapresiasi kembali Kementerian Keuangan dan pemerintah atas dukungan yang diberikan kepada BUMN, yang bukan hanya terkait PMN saja, melainkan juga dukungan lainnya seperti optimalisasi pendanaan dan penugasan kepada BUMN. Dalam kesempatan ini, pimpinan kami ingin menyampaikan bahwa kami membutuhkan dukungan dari Komisi 11 dan berupa nomor 1 adalah persetujuan pemberian PMN yang berasal dari APBN tahun anggaran 2025 sebesar 4,773 triliun, Bapak Pimpinan. Yang kedua adalah rincian BUMN yang penerima PMN tersebut sebagaimana kami sampaikan di atas: Kereta Api Indonesia 1,8, PT Industri Kereta Api 473 dan juga PELNI sebesar 2,5 triliun. Dan kami juga membutuhkan dukungan dari Kementerian Keuangan berupa harmonisasi dan penetapan peraturan pemerintah atas PMN oleh Presiden Republik Indonesia. Kedua, perubahan keputusan Menteri Keuangan KMK 235 2025 untuk mengakomodir PMN melalui BPI dan Antara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Dan yang ketiga, perubahan KMK 365 2022 terkait kuasa pengguna anggaran KPA BP BUMN untuk pencairan PMN dimaksud. Dan keempat, pencairan PMN tahun anggaran 2025 kepada BP BUMN untuk selanjutnya diteruskan kepada BPI dan Antara sampai ke BUMN terkait. Demikian yang dapat kami sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesimpulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita waktunya tipis, Pak. Saya beri kesempatan masing-masing fraksi kalau memang ada yang mau disampaikan. Karena ini kan cuma masalah pencairan, Pak. Masalah pencairan. Persetujuan dan itu kalau ada yang didalami sebenarnya setuju apa tidak aja ini. Oke, saya beri kesempatan kepada PDI Perjuangan. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi dari fraksi PDI Perjuangan, ini memang prosesnya sudah lama, Pak Menteri. Ya, diajukan katakan seperti kereta api itu waktu Pak Hekal dan saya masih di Komisi 6. Ya, demikian pula PELNI dan INKA. Sehingga karena ini hanya proses pencairan saja, kami menyetujui pelaksanaan untuk segera bisa dicairkan. Tetapi ini juga satu catatan Pak Menteri. Ya, Pak Menteri di halaman 7 ngomong ada waktu sebenarnya 45 hari untuk pendalaman di Komisi 11. Ya, karena ini ada transisi ya dari menteri lama ke menteri baru, kami bisa maklumi, tapi untuk kedepannya Pak Menteri, hal seperti ini agar menjadi catatan, agar kami dari fight accompli pada detik-detik terakhir, ya sehingga langsung di detik terakhir seperti ini. Untuk para BUMN penerima PMN, tolong dicatat juga bahwa PMN ini bukan hak, tetapi adalah privilege yang harus dibayar dengan kinerja yang lebih bagus dan tata kelola yang lebih transparan.
untuk kemajuan BUMN berikutnya. Terima kasih. Saya persilakan Golkar. Siap-siap Gerindra. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang terhormat, Pak Purbaya, Pak Doni, beserta seluruh jajaran dari BP BUMN dan Kementerian Keuangan. Pada prinsipnya kami dari fraksi Partai Golkar menyetujui pencairan dari realisasi PMN ini untuk keseluruhan BUMN yang hadir. Tapi ini PR untuk Pak Rio, karena pada kesimpulan rapat kita di tanggal 3 Juli 2024, di situ kita membahas persetujuan PMN dan khusus untuk perkereta apian itu kita sudah menyepakati bahwa pemerintah akan menyertakan roadmap perkereta apian Indonesia. Situ isinya strategi produksi kereta api, industri kereta api, pemenuhan kebutuhan transportasi penduduk dan lain-lain. Pada waktu itu Pak Purbaya memang belum jadi Menteri Keuangan, tapi yang di sebelah kiri Bapak itu tetap Dirjen paling kaya se-Indonesia. Jadi di sini kita hanya menanyakan hal tersebut supaya dilampirkan sebagai bagian dari pembahasan di rapat kerja hari ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Putri, mewakili Golkar. Gerindra, saya persilakan. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Pak Menkeu yang terhormat beserta jajaran, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Intinya dari fraksi Partai Gerindra kami menyetujui dan mendukung adanya usulan tambahan PMN kepada PT Pelni yang menjadi bahasan rapat hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya saya persilakan Pak Charles dari Nasdem. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri Keuangan yang saya hormati, Pak Doni dan seluruh yang hadir pada hari ini. Yang kami dari fraksi Partai Nasdem jelas memberikan apresiasi sekaligus menyetujui apa yang disampaikan tadi baik oleh Pak Menteri Keuangan maupun Pak Doni. Kami berharap apa yang menjadi PMN tahun 2025 ini bisa sekali lagi meningkatkan kinerja, apalagi serapan tenaga kerja dan kemungkinan juga meningkatkan kinerja, dan 2025 sekaligus 2026 yang sudah di depan mata kita ini peningkatan bagi Pelni, PT KAI, kemudian juga PT Inka, dan kemudian juga soal serapan juga untuk rumah dan lain-lain menjadi hal yang sangat penting buat kita. Terima kasih. Kami sekali lagi dari Partai Nasdem menyetujui PMN untuk tahun 2025 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Charles. Berikutnya saya persilakan kepada PKB. Menyimak tadi saya pertama setelah melihat dari halaman 8, kemudian bergeser ke halaman 9, rasanya sudah lengkap. Maka KAI 1,8 triliun, Inka 4,7 miliar, pelayaran 2,5 triliun atau Pelni, kemudian ada SMF 6,68 triliun, kemudian Badan Bank Tanah 2,96 triliun. PKB memandang ini perlu segera untuk disetujui karena memang sangat-sangat diperlukan masyarakat untuk besar, termasuk ya regulasi yang sebagai landasan pelaksanaan hal tersebut segera untuk diterbitkan ya. Dan juga yang ketiga tentunya ini mandat yang harus dipikul bersama, tolong corporate governance-nya untuk tetap dijaga dan juga untuk ditingkatkan. Terima kasih Ketua. Terima kasih kepada Bu Ana dari PKB. Saya beri kesempatan kepada PKS. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Menteri Keuangan dan jajaran, Kepala BP BUMN dan jajaran. Pertama, saya ucapkan apresiasi dan memang PMN ini sangat dibutuhkan. Tentu ini adalah sebuah amanat yang sangat besar. Ya, karena ini adalah anggaran APBN, uang rakyat, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkannya dengan sebaik-baiknya. Paling tidak dua hal, itu bisa memacu kinerja transformasi BUMN lebih baik. Yang kedua adalah meningkatkan public benefit. Tadi saya baca, misal Pelni ini, lebih dari 85% sudah usianya udah tua. Dan itu berbahaya buat keselamatan masyarakat. Saya kira PMN ini semoga bisa menyuntik transformasi BUMN lebih bagus lagi, public benefit lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua, ini mungkin di luar terkait PMN,
Saya titip juga kepada Pak Menkyu terutama khususnya tadi juga saya sampaikan, saya beberapa hari yang lalu keliling Sumatera. Tolong ini kalau PMN kita approve, tolong dana darurat untuk bencana diprioritaskan. Dan kami sangat mendukung Menteri Keuangan untuk segera menguatkan daerah-daerah bencana yang terdampak dengan dorongan biaya yang luar biasa dari pemerintah pusat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya beri kesempatan kepada PAN. Terima kasih Ketua Pimpinan, rekan-rekan Komisi 11, Kementerian Keuangan, BPBUMN, dan seluruh jajarannya. Singkat saja, saya kira tidak ada alasan untuk tidak menyetujui karena selalu pengajuan PMN pasti adalah sesuatu yang dibutuhkan, apalagi ini untuk membackup berkaitan dengan PSO. Saya cuma ingin memberikan masukan ataupun warning kecil buat para penerima PMN ini bahwa sebelum-sebelumnya mungkin mengajukan PMN belum ada Pak Purbaya dan belum ada Danantara. Jadi sekarang terima BUMN, PMN harus lebih hati-hati karena kalau tidak ada effort yang jelas dalam pengelolaan efeknya terhadap pengembangan BUMN yang menerima PMN, saya kira nanti hati-hati aja. Terima kasih pimpinan. Terima kasih kepada PAN lewat Pak Rizky Sadik. Berikutnya Demokrat. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 11 yang saya hormati, Bapak Menteri Keuangan serta jajaran, Bapak Kepala BPBUMN beserta jajaran. Kami Partai Demokrat prinsipnya menyetujui Pak. Namun memang PMN ini harus merupakan sebuah tanggung jawab dan BUMN harus memberikan penguatan yang nyata, output yang nyata kepada pemerintah di dalam rangka mencapai target-target kerjanya. Itu saja Pak Ketua, saya kembalikan, terima kasih.